Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Rendang. Makanan khas Padang dikenal dengan kelezatan bumbu rempah-rempahnya yang kuat dan kuah santan yang menambah sedap makanan. Khususnya rendang yang biasa jadi menu andalan banyak orang ketika mengunjungi rumah makan Padang. Rendang merupakan makanan khas daerah asal Minangkabau, Sumatera Barat. Makanan ini terbuat dari potongan daging sapi dengan olahan bumbu yang dihaluskan hingga berwarna kecoklatan sampai hitam pekat, yang kaya akan rempah dengan cita rasa kuat serta campuran santan. Menurut artikel Rendang The Treasure of Minangkabau karya Mutia Nur Mufid dan kawan-kawan dalam Journal of Ethnic Foods pada Desember 2017, rendang berasal dari kata merandang yang memiliki arti secara lambat yang menunjukkan cara memasak yang lama sampai bumbu mengering dan menyerap pada daging. Jadi, pada awalnya rendang merupakan nama teknik memasak. Rendang diyakini sudah ada sejak dahulu di daerah Sumatera, khususnya saat masyarakat Minangkabau menggelar acara adat pertamanya. Sementara, dalam karya sastra klasik Melayu, Hikayat Amir Hamzah, rendang juga sudah muncul sejak 1550-an. Seni memasak rendang kemudian terus menyebar ke kawasan Melayu lainnya, seperti Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang Malaysia yang banyak dihuni perantau Minangkabau. Oleh karena itu, rendang selain ditemukan di Sumatera juga menyebar di semenanjung Malaysia. Menurut Profesor Dr. Gusti Asnan, sejarawan dari Universitas Andalas, rendang tersebar luas sejak orang Minang berlayar merantau ke Malaka pada abad ke-16. Perjalanan laut yang membutuhkan waktu lama membuat rendang menjadi santapan pilihan para pelayar karena rendang tahan lama untuk disimpan. Selain itu, rendang juga semakin dikenal masyarakat luas karena budaya orang Minang untuk merantau ke penjuru Nusantara. Beberapa yang merantau ada yang membuka rumah makan Padang di tanah rantauan, sehingga seperti yang kita ketahui saat ini, rumah makan Padang bisa ditemukan di mana-mana. Masyarakat Minang mempercayai rendang memiliki filosofi 3 makna sikap, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. 3 sikap inilah yang mencerminkan saat memasak rendang. Filosofi budaya lainnya yang diyakini ialah rendang memiliki makna musyawarah dan mufakat. 4 bahan pokok rendang menjadi lambang keutuhan masyarakat Minang, yaitu daging sapi melambangkan niniak mama yang berarti para pemimpin suku adat. Kelapa melambangkan cadiak pandai atau kaum intelektual. Cabai atau lado melambangkan alim ilama yang berarti tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan bumbu melambangkan seluruh masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan rendang sendiri spesial karena cukup panjang dan memerlukan kesabaran. Rendang awalnya menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama dan bagi masyarakat Minangkabau, daging kerbau biasa dijadikan pada acara-acara adat. Selain menyiapkan daging dan santan, rempah-rempah menjadi kunci dari rasa rendang seperti cabai atau lado, serai, lengkuas, kunyit, jahe, laos, kemiri, ketumbar, kapulaga, asam kandis, pala, cengkeh, kayu manis, bawang putih, dan bawang merah. Bumbu-bumbu ini juga yang menjadi kunci mengapa rendang bisa tahan lama. Kandungan antiseptik alami pada bumbu rendang mampu membunuh kuman yang menyebabkan makanan cepat basi. Bumbu rendang juga ternyata memiliki pengaruh dari cita rasa bumbu India dan santan yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, India lewat makanan khas mereka, yaitu kari. Potongan daging bersama bumbu dan santan dimasak dengan suhu rendah sambil terus diaduk pelan-pelan dalam waktu berjam-jam agar daging tidak hancur serta bumbu meresap dengan sempurna dan santan mengering. Proses masak yang lama ini kemudian membuat rendang biasanya dimasak ketika acara-acara spesial seperti acara khitanan, pernikahan, dan acara besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha atau untuk masyarakat Minang, biasanya rendang dihidangkan saat perayaan adat.
Walaupun proses masaknya membutuhkan waktu yang lama, rendang termasuk makanan yang awet untuk disimpan dalam waktu berminggu-minggu pada suhu ruangan. Keawetan yang tahan lama membuat rendang menjadi pilihan menu saat orang bepergian. Selain itu, rendang juga menjadi pilihan menu untuk asupan korban bencana alam karena dinilai bergizi dan juga tahan lama untuk disimpan. Misalnya pada gempa bumi Lombok 2018, gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018, tsunami Selat Sunda 2018, dan banjir Bengkulu 2019. Pada tahun 2011, rendang pertama kali dinobatkan pada urutan pertama sebagai makanan terlezat di dunia oleh CNN International dalam kategori World's 50 Most Delicious Foods. Sementara di tahun 2018, rendang dipilih sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional Indonesia yang bisa dikenalkan ke mancanegara bersama dengan soto, nasi goreng, gado-gado, dan sate oleh Kementerian Pariwisata. Selain bisa ditemukan di rumah makan Padang di penjuru negeri, ternyata rendang juga populer di negara-negara tetangga, khususnya Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand. Ternyata rendang terdiri dari 2 jenis. Rendang yang umum kita ketahui ialah rendang kering yang dimasak dengan santan sampai kuah santannya mengering karena terserap pada daging. Biasanya berwarna lebih gelap kecoklatan hingga hitam, sementara jenis lainnya ialah rendang basah atau yang disebut kalio. Rendang ini dimasak dalam waktu yang lebih singkat karena masih menyisakan kuah dan ketahanan kalio tidak lebih lama dari rendang kering. Warnanya juga lebih terang keemasan dan pucat. Rendang jenis kalio inilah yang biasanya ditemukan di Malaysia. Rasa rendang yang disukai banyak orang kemudian membuat rendang saat ini bisa kita temukan pada berbagai macam olahan makanan cepat saji seperti pada mie instan dan keripik. Bahkan ada yang menciptakan bumbu rendang instan yang bisa kita gunakan untuk mempersingkat waktu bagi yang ingin menyantap rendang sebagai menu sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.